Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Kita terus belajar firman Tuhan supaya kita bertumbuh dan merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dikuatkan dari hari ke hari. Hidup manusia penuh dengan ketidakmengertian, hidup manusia penuh dengan pertanyaan, tetapi dengan firman Tuhan kita mendapatkan jawaban yang pasti. Belajar firman Tuhan dengan urut, belajar firman Tuhan secara menyeluruh. Dan hari ini kita akan melanjutkan renungan kita, bahasan kita dari Injil Matius pasal 10. Kita tiba pada ayat 24 dan ayat 25. Demikianlah firman Tuhan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah, apa maksud ayat 24? Ayat 24 ini seringkali dikutip, tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti maksudnya apa. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya bisa bermacam-macam, apalagi kalau kita copot dan kita keluarkan dari konteksnya. Tapi apa maksud sesungguhnya dari ayat ini? Dan mari kita lihat sesuai dengan konteksnya, yaitu Matius pasal 10. Nah, Matius pasal 10 memuat jenis-jenis penganiayaan yang akan diterima oleh murid Kristus sebagaimana dijelaskan oleh Yesus sendiri, dan daftarnya sangat panjang. Nah, seringkali kita berpikir atau membayangkan penganiayaan itu sebagai suatu dibunuh, dipenggal, lalu disakiti, dan sebagainya. Tidak salah memang, itu adalah bagian yang memang harus diterima sebagai bermacam-macam penganiayaan. Tetapi kalau kita membaca sesuai dengan penuturan Yesus di pasal ini, misalnya ayat 14, dijelaskan salah satu jenis penganiayaan yang dialami oleh pengikut Kristus adalah penolakan. Ayat 14 berkata, apabila seorang tidak menerima kamu atau tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi penolakan adalah jenis yang disebutkan di dalam Matius pasal 10. Jadi kalau ada di antara kita yang ditolak karena kita mengikut Yesus, ditolak oleh keluarga besar, ditolak oleh kerabat, ditolak oleh siapapun juga, atau bahkan mungkin kadang ditolak di tempat pekerjaan karena kita ini pengikut Kristus, itulah salah satu penganiayaan yang sudah dijelaskan Yesus jauh-jauh hari. Kemudian ayat 17 menyebutkan adanya penyiksaan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Artinya penganiayaan fisik, penyiksaan, disesah, dicambuk. Lalu ayat 21 bahkan lebih parah daripada penyiksaan, yaitu dibunuh. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Jadi pembunuhan adalah bagian yang harus diterima sebagai salah satu jenis penganiayaan, dan tidak usah heran kalau kita mendengar ada pembunuhan di sana sini. Ya, saya sudah jelaskan kemarin ada anak-anak di sekolah Kristen dibunuh dan dibantai puluhan mati, dan masih banyak lagi. Kalau kita mau mengikuti berita-berita, ayat 22 menjelaskan jenis yang lain lagi, dibenci. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dibenci bukan karena alasan yang jelas, bahkan dikatakan mereka membenci, Yesus berkata mereka membenci aku tanpa sebab, tanpa alasan. Nah, namun penganiayaan yang akan diterima oleh orang Kristen atau pengikut Kristus bukan sekedar penganiayaan secara fisik. Nah, ayat 24-25 menjelaskan kepada kita akan adanya penganiayaan verbal. Penganiayaan maksudnya verbal itu penganiayaan melalui kata-kata. Ayat 24 berkata bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya.
Nah, kemudian ayat 25 menjelaskan lebih lanjut. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah, nanti di pasal-pasal selanjutnya kita akan belajar bahwa orang-orang Yahudi menuduh Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul. Seolah-olah mereka berkata Yesus itu adalah pengikutnya Beelzebul. Siapa Beelzebul? Beelzebul adalah istilah yang dipakai pada masa itu untuk menunjuk kepada penghulu setan, bosnya setan, pentolannya setan. Jadi secara tidak langsung mereka menuduh Yesus adalah pengikut setan atau Yesus adalah setan itu sendiri. Dan inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan berkata, siapa yang menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Yaitu pada waktu orang-orang Yahudi berkata bahwa Yesus menyembuhkan orang, melakukan mujizat dengan melalui kuasa penghulu setan. Ini yang disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Nah, ini kita akan bahas di dalam pasal-pasal selanjutnya. Saya harap kita semua bersabar karena kita belajar ayat ke ayat, pasal ke pasal sesuai dengan konteksnya supaya kita dapat gambaran yang jelas. Nah, kemudian apakah hanya terjadi pada masa lalu penganiayaan verbal seperti itu? Apakah penganiayaan melalui perkataan hanya terjadi di masa lalu? Tentunya tidak. Hari-hari ini pun kita juga menghadapi hal seperti itu ya. Di YouTube itu bertebaran orang-orang yang melakukan penganiayaan verbal. Ya, belum lamanya ada tokoh suatu agama yang mengatakan bahwa Yesus itu jin Kristen. Ya, ada seorang jamaahnya bertanya, Pak Ustadz, ini saya setiap kali lihat itu ada kayu salib, terus ada siapa itu yang ada tergantung di situ, kok saya gemetaran. Lalu ustadznya menjawab, yaitu jin Kristen. Sayang. Ada lagi tokoh lain yang berkhotbah, berceramah, dan mengatakan pengikut Yesus itu pengikut setan. Yesus itu bukan Nabi Isa katanya. Bahkan dengan jelas dia berkata, Kristen Protestan itu Kristen pro setan katanya. Ya, di YouTube banyak sekali, Anda bisa search di YouTube. Dan ada lagi yang berkata, manusia kok disembah. Ada lagi yang berkata, ya Yesus itu bukan Isa. Ya betul, memang kalau kita pelajari Isa di dalam kepercayaanmu itu lahirnya di bawah pohon kurma. Tapi Isa, Yesus yang disebut di dalam Alkitab, itu lahirnya di Bethlehem, di kandang domba. Jadi memang jauh berbeda. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk belajar Alkitab supaya kita mengerti mengapa kita teraniaya, baik penganiayaan fisik maupun penganiayaan secara verbal. Kemarin ada seorang ibu yang teks saya setelah saya memposting tentang penganiayaan, berkata bahwa dia harta warisannya diambil semua oleh keluarganya karena dia mengikut Yesus. Itulah harga yang harus dibayar. Tetapi puji Tuhan ibu ini berkata, saya rela. Karena bagi saya Yesus lebih dari segala-galanya. Itu penganiayaan yang kita hadapi. Dan penganiayaan verbal ini juga bisa berujung kepada penganiayaan fisik. Karena percaya bahwa pengikut Yesus adalah pengikut setan. Itu sebabnya ada orang-orang yang seperti kesetanan dan membabi buta, membinasakan orang Kristen, membinasakan pengikut-pengikut Yesus, mulai dari zaman abad awal, Stefanus dirajam batu, dibunuh. Lalu kemudian hari-hari ini kita melihat ada orang-orang yang membabi buta, membantai orang Kristen. Ada yang membantai anak-anak sekolah. Karena apa? Mereka berpikir pengikut Yesus itu pengikut setan dan sejarah akan terus berulang. Siapkah kita kalau kita harus melewati masa-masa itu? Nah, kemudian kita bertanya, ada apa sih? Kenapa Tuhan kok membiarkan itu? Justru kalau kita membaca ayat 22, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tadi pagi ada yang bertanya, apakah berarti keselamatan hilang? Karena Alkitab berkata orang yang bertahan pada kesudahannya sampai pada kesudahannya akan selamat. Bukan keselamatan hilang. Justru penganiayaan itu adalah alat yang Tuhan pakai. Manusia mereka-rekakan yang jahat,
Orang-orang yang tidak suka kepada kekristenan memang menganiaya, membenci, menyiksa. Tetapi maksud jahat itu pun Tuhan bisa pakai justru untuk menguji iman Anda dan saya. Apa betul kita ini murid Yesus? Apakah betul Roh Allah ada di dalam diri kita? Dan bukan berarti keselamatan ini bukan ayat yang berkata orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya apa? Justru penganiayaan akan membuktikan apakah betul-betul kita pengikut Kristus yang sejati atau bukan. Kalau ikut Yesus, semua sehat, tidak sakit, kaya raya, tidak miskin, dapat promosi dan diberkati berlimpah-limpah, ya semua orang mau dong ikut Yesus. Tetapi ujian sesungguhnya adalah saat kita harus melewati masa-masa sulit. Sebagai orang Kristen, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kalau gurunya dianiaya, baik fisik maupun verbal, maka murid-muridnya pun akan mengalaminya juga. Tapi ingat, iman Anda dan saya akan diuji dari waktu ke waktu. Pastikan Anda dan saya adalah murid-murid yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita terus lewat bahasan firman hari ke hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus bekerja, menguatkan kami menghadapi masa-masa sulit yang harus kami lewati dalam hidup ini. Bahkan kalau kami harus melewati penganiayaan verbal, penganiayaan lewat kata-kata, bahkan penganiayaan fisik, Tuhan tolong agar kami kedapatan setia karena ada Roh-Mu yang menguatkan kami senantiasa. Terpujilah Engkau yang sudah berfirman kepada kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terus jangan berhenti belajar firman Tuhan. Firman Tuhan, terus belajar, renungkan, belajar, lakukan, hafalkan. Supaya kita kuat menghadapi segala perkara. Dalam Tuhan Yesus kita dapat kekuatan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok. Amin.